Hai, shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali saya berjumpa lagi dengan saudara di channel Gerbang Pemulihan Ministry dalam program acara Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan hari ini kita akan bicarakan satu tema yang menarik yang bisa kita terapkan di dalam dunia kerja ataupun di dalam lingkungan rohani ya, di sekitar berjemaat ya. Dan tentunya tamu saya hari ini pernah mengisi di acara yang sama dengan topik yang berbeda, yang waktu itu tentang gereja masa kini ya. Dan senang sekali bisa menjumpai saudara di acara ngopi ini. Saya berdoa program ini bisa menjadi jawaban atau solusi buat saudara semua yang mendengarkan channel ini. Tidak panjang lebar, saya akan perkenalkan tamu saya hari ini, Bapak Rama. Silahkan Bapak Rama. Selamat siang, saudara sekalian. Kembali saya hadir di channelnya Pak Widi. Dengan sukacita saya menerima undangannya lagi, karena kemarin pembahasan yang pertama sebetulnya masih banyak yang belum tercover. Jadi episodenya berlanjut. Ya, Pak. Gimana Pak hari ini? Kita ngobrol. Hari ini kita akan bicara satu tema, yaitu tentang profil kepribadian. Tentu saja di Alkitab banyak bercerita tentang tipe-tipe. Kalau kita lihat zaman Tuhan Yesus, tipe-tipe murid Tuhan Yesus itu juga bisa kita kenali dari karakternya ya. Ada yang orangnya meledak-ledak, ada yang sendu dan sebagainya. Tentunya ini menjadi satu hal yang menarik karena kita selalu berhubungan dengan berinteraksi dengan banyak orang ya Pak Rama ya. Nah mungkin saya akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kasus-kasus yang saya hadapi baik di dunia profesi atau pekerjaan ya, maupun di dunia di gereja ya, dunia di gereja. Nah ini Pak Rama, jadi kasus satu ya, saya pernah punya atasan begitu ya, dan atasan ini karakternya dia kalau saya lihat tuh emosional, jadi mengedepankan emosi ya. Jadi memang dia keras orangnya ya. Jadi karena memang dia membawai kepala cabang ya, seorang area manager, tentunya dibutuhkan keras. Tapi ada satu kasus di mana ketika ada kesalahan sedikit yang itu sebetulnya tidak tidak parah ya. Dan mungkin ada sedikit juga mengarah ke perbedaan ya, suku tertentu perlakuan terhadap seperti itu. Nah ini saya lihat memang saya ada belajar juga dari beliau ya, cuman karena emosinya yang meledak-meledak gitu, akhirnya banyak orang itu takut ya dengan dia ya. Jadi untuk melakukan kesalahan atau ketelidoran itu sangat takut ya. Apakah tipe seperti itu kira-kira kalau dari sisi profil kepribadian seperti apa itu ya? Ya, sebetulnya kita harus mengerti dahulu prinsip dasar mengenai temperamen, 4 temperamen ya Pak. Jadi untuk sekilas saja buat saudara-saudara yang menyaksikan. Jadi teori tentang temperamen, 4 temperamen ini, atau istilah lainnya personality plus, yang istilah populer yang di kepustakaan yang sedang kita baca, yang sebenarnya udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, untuk personality plus, yang ditulis oleh Florence Littauer. Nah waktu itu kebetulan Tuhan mengizinkan saya untuk saya ambil lisensi khusus untuk mengajar mengenai personality plus ini langsung dari Florence Littauer. Jadi dari kelas seminar Pak. Itu waktu itu kebetulan diadakan di Austin, Texas. Jadi waktu itu 2014 saya ke sana. Saya hampir 1 bulan di sana, saya mengambil lisensi itu dan saya mendapatkan sertifikasi resmi untuk mengajarkan materi itu dimanapun saya berada. Dan kebetulan saya memang memiliki beban untuk mengajarkannya di Indonesia, gitu. Karena menurut saya masih banyak orang yang belum paham. Belum paham mengenai temperamen itu dan belum paham bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi kalau cuma terbatas untuk membaca sebagai bahan knowledge saja, menurut saya kurang ya. Knowledge kalau pengetahuan cuma sebagai knowledge saja itu kan belum powerful. Tapi kalau udah diaplikasikan, diterapkan dan bisa membuat perubahan, itu baru knowledge itu menjadi sebuah power gitu loh. Jadi ya saya mengharapkan agar kita bisa mengerti dan bisa berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai kasus yang Bapak tadi bilang, kita harus mengerti dahulu bahwa ini bahan yang saya biasa bawakan
ke kelas yang saya bawa. Jadi kebetulan saya juga membawakan materi ini. Saya bekerja sama dengan Pizza Hut Indonesia. Saya membawakan ini mulai dari awal tahun lalu sebelum COVID 2019. Ya. Jadi sempat terhenti di tahun ini karena COVID. Ya, jadi tatap muka sangat berkurang. Saya sedang merencanakan untuk membuat yang streaming atau yang lewat Zoom nantinya mungkin ya. Tapi untuk pengetahuan kita sementara untuk yang simple, nanti mungkin di episode lain kita khusus lebih khusus lagi. Tapi untuk sekarang kita harus mengerti mengenai 4 temperamen dulu sebagai temperamen dasar, Pak. Jadi ini warna-warna ini bukan warna-warna yang karena senang merah ditulis merah, senang biru tulis biru, tapi ini mengandung makna sebetulnya. Jadi yang kuning dan merah ini kalau gampangannya kita ngelihatnya adalah 4 ini kita langsung bagi belah dua begini. Yang atas yang cerah-cerah ini Pak, kuning dan merah ini adalah orang yang ekstrovert. Kita sering mendengar bahasa ekstrovert dia. Ekstrovert itu artinya ya dengan sederhana kita bisa mengerti ekstrovert itu lebih kepada orang yang mendapatkan energi baru dengan interaksi sosial Pak. Dengan ketemu orang yang baru, dia mendapatkan energi baru. Jadi lebih suka bersosialisasi. Itu namanya ekstrovert, ya, keluar. Lebih suka keluar. Nah, kalau yang di bawah ini yang diwakili dengan hijau dan biru, ini dalam dunia introvert mereka ini. Jadi lebih kepada energinya malah justru habis kalau sering ketemu orang. Kebalikan dari kedua yang di atas. Jadi ini kalau ketemu dengan orang-orang baru atau terlalu sering bersosialisasi, energi dia akan cepat habis dan akhirnya mengganggu mood dia nantinya. Dan tidak hanya cukup di situ, nanti akan ada kombinasi di antara 4 ini. Jadi kuning bisa kombinasi dengan merah, bahkan merah dominan bisa dipengaruhi oleh kuning, dan kuning bisa dipengaruhi oleh biru, biru bisa dipengaruhi oleh kuning dan sebaliknya. Searah maupun berlawanan jarum jam, semuanya bisa kombinasi. Nah, kombinasi-kombinasi itu yang membuat kehidupan sehari-hari kita menjadi begitu berwarna Pak sebetulnya. Jadi sangat jarang orang yang 100% sanguin misalnya. Wah ini orang sanguin, kok saya nggak 100% seperti yang dideskripsikan di dalam bahan itu Pak. Karena memang jarang orang itu 100% di setiap temperamen. Ada, tapi sangat jarang. Dan itu pasti dipengaruhi oleh berapa persentase oleh temperamen lain Pak. Gitu. Jadi yang tadi ekstrovert 2 ini, yang kuning ini disebut sanguinis populer, yang merah koleris kuat, ya, yang biru melankolis sempurna, dan yang terakhir flegmatis damai. Nah dari namanya dan embel-embel di belakangnya sanguinis populer kita udah mulai tahu ya. Dan menurut saya ini bukan hal yang baru. Tadi mungkin saudara-saudara sudah mulai, oh ya saya pernah dengar itu ya. Tapi sekarang adalah PR-nya adalah gimana cara kita mengaplikasikan pengetahuan itu. Nah itu yang paling penting yang kita akan lebih bahas di channel ini dengan Pak Widi. Oke, nah menyambut pertanyaan tadi Pak yang mengenai siapa tadi? Atasan tadi ya? Atasan dia emosional ya. Oke, emosional. Sekali. Nah, emosional kalau kita melihat melalui analisa yang sederhana, temperamen dipengaruhi secara emosional dalam arti emosional adalah tidak takut untuk mengekspresikan emosional mereka secara terbuka, Pak. Ini adalah 2 temperamen ini. Masuk ke dalam dunia ekstrovert. Jadi yang sanguinis populer dan koleris kuat. Bedanya di mana? Sanguinis populer ini lebih kepada orang yang kadang-kadang naif dan tidak tahu malu dalam tanda kutip mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dia. Jadi kadang-kadang dia nggak ada filter untuk ngomong itu sembarang ngomong ke semua orang. Betul. Rimnya tuh kurang Pak, kurang pakem dalam hal bicara. Jadi kadang-kadang tanpa sadar apa yang dia utarakan itu mengecewakan orang atau menyinggung perasaan orang lain. Betul. Dan dia nggak sadar itu. Gitu. Ataupun dia sadar tapi dia sengaja melepaskan kata-kata itu. Tapi yang di sini, ya di sisi merah ini lebih kepada otoritas, koleris kuat, namanya aja kuat. Jadi ego dia itu lebih dia pentingkan terlebih dahulu. Visi misi dia secara pribadi, ego dia lebih kuat. Itu lebih dia pertahankan dan dia tidak sungkan untuk mengekspresikan ide-ide dia, pendapat dia kepada siapapun di sekelilingnya, Pak. Dia tidak sungkan-sungkan. Jadi kalau memang itu harus menyinggung tapi itu bisa mencapai visi misi dia secara pribadi, dia akan lakukan itu. Nah, ini memang agak beda ya. Jadi yang ini lebih tahu purpose-nya. Nah, sekarang tinggal pertanyaan adalah purpose-nya itu bagus atau enggak? Oh, gitu. Oke. Ya, mungkin sementara itu, Pak. Ini menyangkut itu gimana? Apa ada saya kira benar ya yang saya rasakan ya.
Jadi apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi ekstrovert ya. Extrovert, jadi kuning dan merah itu betul. Memang orang yang saya tanyakan ini cenderung apa ya, berani sih ya. Emosional, dia tidak memperhatikan perasaan orang ya. Jadi lebih cenderung ya tanda kutip cari menangnya sendiri. Sementara dari sisi kalau sepanjang setahu saya leadership itu kan juga ada istilahnya kebapaan juga ya. Betul. Artinya kita lihat dulu, filter dulu nih, salahnya seperti apa gitu ya. Ya sobat, saudaraku yang kasih Tuhan, perlu saya tambahkan atau jelaskan bahwa Pak Rama ini certified coach ya, artinya tersertifikasi untuk mengajarkan profil kepribadian ini. Jadi mungkin secara kalau Bapak Ibu Saudara cari di literaturnya ada empat karakter manusia, sanguin, kolerik, melankolik, dan flegmatis. Itu memang Bapak Ibu Saudara bisa baca, bisa ketahui banyak sumber ya. Tetapi Pak Rama ini benar-benar certified, jadi benar-benar mengambil ilmu ini dari US ya, USA, sehingga punya kompetensi untuk mengajarkan ya bagi Bapak Ibu Saudara yang tertarik dengan profil kepribadian, atau mungkin Bapak Ibu ada di kantor secara perusahaan bisnis, tentu akan sangat membutuhkan profil kepribadian ini ya. Lalu kasus kedua Pak Rama. Nah kalau kasus kedua ini seorang hamba Tuhan nih. Jadi saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan, saya selalu berpikir positif ya. Karena kenal pertama kali pasti tidak berpikir hal-hal yang negatif lah, berpikir positif. Kemudian mulai dekat dan sebagainya, memang ketemunya di komunitas di kantor begitu ya. Nah singkat cerita hamba Tuhan ini di satu titik dia pernah berdoa memang buat saya, dan saya memang mendapat jawaban di situ. Tapi di satu titik saya tidak respect karena pernah menjanjikan sesuatu, di mana ada kesempatan untuk bersaksi ya, dan saya pun juga sebetulnya nggak minta. Tapi beliau ini menyampaikan bahwa nanti akan ditayangkan, begitulah. Ya saya sih positif-positif aja. Bagi saya kesaksian apakah mau ditayangkan atau tidak, saya tidak terlalu ya. Sampai di satu titik saya kecewa ya, tanda kutip, dengan janjinya. Sampai hari ini pun juga tidak ditayangkan. Saya juga nggak masalah. Cuman yang perlu saya garis bawahi, dia mengajarkan di satu Bible study lah ya, Bible study, dan itu sebetulnya temanya bagus yang disampaikan, cuman gara-gara kasus kecil itu jadi nggak respect ya. Ya ini saya ngomong apa adanya karena saya nggak mungkin munafik, saya suka dengan ini, tapi pelajaran juga buat saya bahwa saya pun juga harus berlaku yang sama ketika saya menjanjikan sesuatu atau mengatakan sesuatu, saya harus komitmen nih. Iya, tidak begitu. Nah ini tipe yang mana ini Pak? Jadi ini sebetulnya banyak kasus ya, orang yang menjanjikan sesuatu atau demikian gampangnya, mudahnya memberikan sebuah janji. Tanpa komitmen secara pribadi untuk memenuhi atau merealisasikan janji itu. Dan di mana orang yang menerima janji itu kan, ini tadi berbeda-beda temperamennya. Ada yang mungkin menganggapnya secara serius, seperti mungkin melankoli sempurna. Ini orang-orang yang tipe yang serius, yang setia, yang loyal, yang demikian menghargai sebuah komitmen, Pak. Jadi 4 temperamen ini yang paling menghargai komitmen, yang paling menghargai sebuah nasar, arti sebuah nasar, sampai kasarnya kita bilang komitmen pribadi tertinggi itu bisa dibilang mungkin nasar ya Pak ya. Karena itu langsung ke Tuhan. Dan hukumnya nggak main-main kalau sudah nasar Tuhan nggak dipenuhin. Itu bukan kayak kita janji kepada orang mungkin cuma kecewa nggak ngapa-ngapain. Kalau kita bernasar sama Tuhan dan kita tidak penuhi, Tuhan bisa hukum kita melalui kata-kata kita sendiri yang mengikat kita Pak. Hukumnya kan begitu kan. Nah hati-hati kalau waktu kita berjanji kepada orang, kalau orang itu tipikalnya dominan melankoli sempurna, akan hampir 90% dia akan kecewa kepada kita. Karena menganggap orang yang sudah berjanji itu akan pasti merealisasikan janji itu. Jadi kalau orang itu tidak memenuhi janjinya sendiri, berarti orang itu sedang mempermainkan orang lain sebetulnya. Atau menganggap rendah orang lain, atau dia sebetulnya orang yang berjanji tidak memenuhi komitmennya sendiri, itu menganggap rendah dirinya sendiri sebetulnya. Tidak menghargai diri sendiri Pak.
Iya, sebetulnya menganggap kata-katanya murah sebetulnya, betul kan? Jadi bagaimana cara menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita ingin agar orang lain menghargai kita, respect pada kita, sebetulnya sesimpel dan ini orang sering lupa, yaitu kita sendiri yang menghargai diri kita sendiri. Itu dulu startnya. Melalui yang paling simpel, kalau kita janji kepada orang, ya sudah, harus dipenuhin, meskipun mungkin itu pahit ya Pak, mungkin kita waktu janji lagi enak-enak situasinya, begitu kita mau penuhin janji kita sendiri, waduh, lagi kekurangan ini, lagi kurang bagus nih kondisinya, nah itu nggak boleh, harus komit gitu, karena orang kan pegang kata-kata kita. Nah jatuhnya temperamen yang begitu mudah melepas janji dan tidak merealisasikan itu biasanya kuning, sanguinis populer. Karena apa yang dia ucapkan itu spontanitas biasanya, tanpa di planning Pak. Nah itu jadi kalau menemui model begini yang kuning, bilang, wah ya Pak Widi, nanti besok saya ajak ke Amerika ya, Pak Widi bikin visa ya, 1 bulan kita ke sana. Begitu kena ini COVID nggak jadi ya, oke mungkin COVID, tapi ya mungkin ini, tapi alasannya kan banyak untuk kita. Atau nggak usah COVID deh, COVID terlalu force majeure gitu kan, mungkin alasan yang lain gitu. Wah saya nggak punya uang Pak, sorry Pak. Setidaknya konfirmasi atau apa. Tapi kalau kita mengharapkan konfirmasi dan komitmen dari seorang sanguinis populer yang kuning, memang yaitu kembali bahwa pengetahuan, knowledge akan 4 temperamen ini harus kita mengerti dulu, biar kita itu tidak terlalu gampang kecewa sama orang Pak. Karena temperamen orang tuh beda-beda. Tapi bukan berarti juga orang yang merasa dirinya sanguinis populer menjadikan itu sebagai sebuah excuse buat dirinya. Wah saya kan sanguinis populer, ya sudah saya sembarang janji, saya gak merealisasikan, ya udah itu kelemahan saya, itu yang nggak boleh Pak. Gitu ya? Itu yang nggak boleh teman-teman. Jadi kalau kita udah tes misalnya nanti, jangan kita bilang wah ya udah saya seorang koleris kuat, jadi saya ngomong apa adanya, saya nggak bisa juga. Kan kita harus ada tata cara dalam menyampaikan pendapat, nggak sembarang kita menyampaikan gitu kan. Ada tata caranya. Jadi gitu. Kalau yang biasanya yang merah Pak, koleris kuat, begitu dia janji, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu biasanya otoritatif sifatnya. Artinya biasanya hampir 100% dia akan lakukan apa yang dia katakan. Yang merah, teman-teman. Oke. Kalau yang demikian juga dengan orang yang melankoli sempurna. Apa yang sudah dia katakan, kalau dia sampai gini Pak, kalau cara mengerti perbedaannya. Orang-orang melankoli sempurna, apa yang terucap dari mulutnya itu sudah pasti dia pikirkan jauh sebelumnya. Berlawanan dengan yang ini. Diagonal, berlawanan dengan yang kuning. Yang kuning, apa yang terucap 1000 kata, dia nggak pernah pikirkan efeknya apa. Kalau yang biru, 5 kata, dia sudah pikirkan efeknya. Dan kata-kata redaksinya pun dia sudah susun sedemikian rupa. Jadi beda sekali Pak. Nah kemudian yang hijau yang terakhir, dalam hal berkata-kata, dalam hal memberikan janji, ya ini lebih rileks orangnya. Jadi lebih, ya kalau nggak bisa janji dia nggak akan janji Pak. Jadi dia nggak mau hati-hati, sebetulnya hati-hati juga, cuma dia lebih rileks. Tapi kalau kita ngejar dia, ayo dong kamu traktir saya atau ajak saya kemana, dia nggak mau juga tipe orang yang tidak mau disudutkan atau dikasih target atau dikejar-kejar, nggak mau. Jadi kalau dia ingin janji dia akan janji, kalau enggak dia nggak akan janji. Gitu aja Pak. Jadi mungkin nanti belum kombinasi, akan berbeda juga. Kombinasi beda ya? Beda lagi nanti. Jadi ini kita ngelihat secara gambaran besar Pak. Jadi gitu Pak. Jadi untuk kita mengerti orang. Oke. Satu lagi hamba Tuhan, saudara bisa simak lagi nih. Jadi saya pernah ketemu hamba Tuhan. Sepanjang saya mengenal beliau ini ya cukup lama ya. Nggak cuma 1-2 tahun ya. Tidak pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya yang istilahnya tanda kutip masalah gitu ya. Seolah-olah kalau saya berpikir, wah hamba Tuhan ini kok nggak pernah punya masalah ya. Tidak pernah cerita bahkan ke jemaat, apalagi ke saya yang istilahnya sesama pelayanan juga nggak pernah cerita. Di satu titik ternyata kehidupan dari anak-anaknya itu parah ya. Ada yang narkoba gitu ya. Intinya tertutup sekali. Dan saya pikir saya sendiri kalau sharing ke jemaat atau ke persekutuan begitu, saya ngomong ya saya jujur. Saya lagi menghadapi begini, minimal bukan yang inilah ya. Saya lagi misalnya lagi ada pergumulan misalnya soal rumah, perpanjangan sewa dan sebagainya, itu saya jujur begitu ke jemaat ya. Tujuan saya ya
supaya kita sama-sama bisa saling menguatkan, mendoakan. Tapi hamba Tuhan ini nggak pernah. Sampai suatu titik memang akhirnya beliau dipanggil Tuhan sih. Nah kalau hamba Tuhan yang seperti ini masuk ke tipe apa nih Pak Rama? Jadi ada orang-orang yang memang begitu rapinya atau begitu ingin menjaga privasi hidupnya. Ya kan? Nah, orang-orang yang cenderungnya jadi bawaannya menutup diri atau tidak mau mengekspos tentang diri dia, tentang keluarga dia, tentang kehidupan pribadi dia di luar mungkin karir ya. Jadi biasanya kalau orang ini udah kerja, dia udah ngomonginnya kerjaan aja. Dan biasanya orang-orang tipikal ini tidak memiliki teman atau sahabat yang banyak. Biasa cuma teman sahabat ya, itu cuma 1-2 orang. Tapi memang langgeng, awet sahabat yang dia miliki. Nggak banyak tapi langgeng Pak. Itu sebetulnya orang-orang itu lebih cenderung masuk ke dalam kategori melankolis sempurna. Melankolis. Karena orang-orang ini privasinya sangat, temperamen yang paling terjaga privasinya. Sampai kepada barang-barang pribadi, misalnya kita bertamu ke rumah dia, ke rumah seorang melankolis sempurna. Harus janji dulu. Nggak boleh tiba-tiba nongol di depan rumah. Oh Pak Widi, saya di depan rumah ini Pak, boleh saya masuk? Nah, kalau Pak Widi tipikal melankolis sempurna, Pak Widi akan mungkin terpaksa membuka pintu, tapi dengan segala ketidaknyamanan yang ada. Ya, terpaksa gitu loh Pak, menerima tamu. Nah, kalau orang mungkin tipe lain, orang sanguinis populernya itu tipe-tipe orang yang bertamu tanpa membuat janji. Tiba-tiba nongol di depan. Saya sempat sampai mengusir bukan mengusir ya, sampai saya mengedukasi lah. Satu orang yang datang ke rumah saya di zaman Covid tiba-tiba nongol. Ya kan zaman Covid kan kita zaman hati-hati mau nggak mau Pak, menyortir orang yang bertamu siapa-siapa kita perlu sortir. Saya dan keluarga, saya sortir dulu tim ini orang kehidupannya bagaimana, cara hidupnya bersih nggak, itu sampai saya sempat sortir, boleh nggak, memungkinkan nggak orang itu bertamu ke rumah saya. Nah ini orang-orang tiba-tiba datang, orang ini tiba-tiba datang, saya edukasi dia lebih muda dari saya. Ya, saya kebetulan edukasi dia, kamu gini, ya udah, jadi bukan ngusir ya, kamu kalau mau makan dulu silahkan. Tapi untuk saat ini kami nggak nerima tamu dulu karena rate COVID naik di Jakarta, dan kamu nggak boleh sembarangan, kamu apalagi kerjaan kamu seorang marketing kan, aku bilang. Dia marketing kan mau nggak mau ketemu orang banyak Pak untuk menjual produk, dan mau nggak mau mungkin salaman baru bersentuhan fisik, salaman lah apa kan gitu kan. Nah terus kamu bawa ke sini, tiba-tiba kamu datang tanpa janji, kamu hadir di tengah-tengah keluarga kami, di keluarga saya dengan anak istri saya. Kalau nular nih terus gimana? Nah saya memang dasarnya tipikal ada kok merahnya juga. Kalau udah begitu, kalau emergency begitu, wah saya ngomong aja. Tapi saya dulu juga orang yang sempat menjadi melankolis sempurna Pak, karena keluarga kan. Nah ini nanti akan kita bahas next, karena panjang ceritanya. Panjang ya. Kenapa saya bisa mengadopsi 2 ini? Tapi sekarang saya nggak, yang jelek-jelek saya nggak ada yang ini. Saya sudah buang Pak. Nah gimana cara membuang yang jelek-jelek dari setiap temperamen? Itu ada triknya semua. Jadi menarik sekali begitu kita mengetahui tentang 4 temperamen ini. Nah menyambung dengan yang tadi sih Mbak Tuhan ini selain juga tertutup ya, sebetulnya beliau ini juga saya lihat tidak tegas dalam arti karena beliau ini juga membina beberapa hamba Tuhan, cabang begitu. Ada yang istilahnya ya ribut-ribut lah, tidak tertib dan sebagainya, tidak tegas, sehingga saya gemes sih sebenarnya melihat ini. Nah itu apakah masuk ke biru atau gimana? Oke, kalau kita udah bahas masalah ketidaktegasan, itu satu orang yang sama Pak? Yang tadi? Satu orang yang sama, satu yang sama ya? Yang tadi tertutup tadi? Yang tertutup tadi, oke. Itu kalau sudah masuk kepada ketidaktegasan seseorang, yang paling tidak tegas dan yang paling lama dalam hal pengambilan keputusan Pak, dalam hidupnya, segala aspek kehidupan dia, baik karir maupun keluarga, itu cenderung ke flekmatis damai yang hijau. Flekmatis damai, oke. Kenapa flekmatis damai memiliki kecenderungan seperti itu? Karena orang-orang ini didrive hidupnya oleh kebebasan akan stres. Jadi orang ini nggak bisa hidup dalam konflik dengan siapapun. Dia paling nggak betah hidup dalam konflik Pak. Lawannya hijau, merah. Si merah ini kalau dia memiliki visi misi tertentu yang dia harus capai, achieve dalam hidupnya, dia tidak akan takut berkonflik dengan siapapun yang menghalangi misi visinya tercapai. Dia nggak takut. Tapi kalau yang ini Pak, jangankan memiliki visi misi, untuk memiliki visi misi aja agak berat. Apalagi untuk memperjuangkan visi misi itu. Iya betul, orang ini kadang-kadang tipikal, bukan merendahkan, bukan. Setiap temperamen memiliki negatif masing-masing, kelemahan masing-masing. Tapi kelemahan yang sedang kita bahas dari kasusnya Pak Widi adalah ketidaktegasan, dan itu cenderung yang si hijau yang memiliki ketidaktegasan.
Kenapa dia lama? Karena dia takut untuk berkonflik, Pak, dengan baik dengan atasan dia, dengan rekan sekerja selevel dia, ataupun bawahan dia. Daripada berkonflik, dia biasanya triknya dia, senjata dia secara emosional, psikologis, yaitu mengambangkan keputusan itu. Kalau bisa yang ngambil keputusan bukan dia, meskipun harusnya dia sebagai otoritas yang mengambil keputusan, atau dia sebagai pejabat yang berhak yang seharusnya. Dia kalau bisa melempar tanggung jawab pengambilan keputusan kepada bawahannya. Jadi kan kalau ada apa-apa yang disalahkan bukan dia. Jadi mau cuci tangan. Ya, ternyata memang di antara 4 ini pasti kita ini ada yang mana yang lebih dominan. Atau bahkan mungkin campuran ya. Baik, bagi Anda saudara yang ada pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pasti jawab. Saya akan sampaikan ke Pak Rama, nanti Pak Rama juga bisa bantu jawab. Intinya profil kepribadian ini sangat penting untuk mengenali diri pribadi kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain juga. Bisa juga orang lain ini adalah istri kita, suami kita, orang terdekat, mungkin anak kita, atau mungkin bawahan kita atau atasan kita kan. Ya, saya kira begitu kira-kira Pak Rama ya. Dan ini kasus berikutnya ini juga sekarang jemaat, saya nggak membicarakan nama Tuhan ya. Nah ini jemaat ini saya pernah kenal dan memang pada saat itu punya pergumulan, yaitu sedang menganggur ya, cari pekerjaan. Lalu memang saya digerakkan untuk bantu dia lah, artinya memang ada kesempatan kerja saya bantu. Singkat cerita si karyawan ini jadi tim saya atau anak buah saya. Dan di awal saya rekrut dia, wawancara, di akhir wawancara saya mengatakan bahwa saya sebut saja A namanya, kamu kerja yang benar ya, kalau kamu kerja bagus saya pasti support, tapi kalau kerjanya mulai menyimpang atau ada pelanggaran ya tentu ada tindakan, ada punishment lah ya. Saya fair aja, saya lebih enak ngomong pahitnya nih daripada nanti setelah gabung, setelah join ngomel gitu kan ya. Nah awal-awal bekerja 1 tahun 2 tahun bagus, tiba-tiba saya lupa di tahun keberapa si anak ini memang pekerjaannya itu penuh resiko ya, karena pegang uang. Jadi tugasnya berhubungan dengan uang, dan tahun pertama kedua tidak ada masalah. Saya lihat kejujurannya memang, saya pikir tanda kutip jemaat gereja istilahnya ya saya percayalah ya. Singkat cerita melakukan penggelapan, akhirnya saya panggil kedua orang tuanya untuk jalan damai. Tapi ternyata tidak ada kesepakatan, akhirnya kita bawa ke jalur hukum begitu. Nah orang seperti ini kira-kira temperamennya masuk yang mana nih Pak? Yang kita kira wah ini pasti jujur orangnya, lugu gitu ya. Tapi ternyata di titik itu dia mengambil uang perusahaan dan memang dari kedua orang tuanya tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan secara baik-baik sih. Yang saya bahas di sini, yang saya tanyakan adalah si karyawan ini, Pak. Oke. Ya, kalau sudah menyangkut mengenai finansial, sebetulnya setiap temperamen memiliki kelemahan masing-masing. Memiliki kelemahan ya. Memiliki kelemahan masing. Misalnya sekarang kita ngomong yang sanguinis populer, kelemahan finansial dalam kehidupan finansial dia, biasanya orangnya cenderung boros. Karena tidak bisa memplanning kehidupan finansial dia. Jadi budget belanja berapa, budget untuk kewajiban berapa, dia nggak tahu. Dia nggak bisa membudgetkan itu semua. Makanya biasanya dia paling boros, memiliki kartu kredit tagihan paling banyak. Setiap bank dia punya kartu kreditnya misalnya gitu. Dia nggak punya planning biasanya. Yang merah itu biasanya lebih produktif dan lebih efisien dalam hal keuangan, Pak. Dan mungkin orang bilang cenderung pelit. Bukan pelit sebetulnya, karena dia memiliki pos masing-masing. Jadi kalau ada tiba-tiba kebutuhan keuangan di luar pos itu, jadi tidak akan ada budget untuk itu. Itu orang-orang yang koleris kuat ya. Nah lebih praktis lah dari sisi keuangan. Lalu yang selanjutnya melankoli sempurna, ini yang paling rapi dalam hal keuangan. Karena semua 1 sen, 5 rupiah, 10 rupiah dia ada pencatatannya. Ini paling rapi. Jadi orang bilang yang paling stingy apa? Pelit. Ya mungkin dari semua temperamen yang biru. Bukan pelit tapi lebih rinci daripada yang merah. Yang merah tadi akan kelihatan wah oke juga, tapi lebih rinci nih Pak. Karena dia lebih memiliki agenda planning 10 tahun ke depan, bakalan beli rumah, bakalan beli mobil. Semua dia sudah ada blueprintnya. Dan dia bisa mengeksekusi blueprint itu melalui langkah-langkah yang kecil. Dia bisa bikin langkah-langkah itu. Jadi financial planning dia paling rapi dan paling make sense gitu Pak.
karena dia terukur semuanya. Gitu. Jadinya untuk dalam hal keuangan juga mungkin yang paling kita bisa andalkan yang dalam hal kejujuran mungkin yang biru, juga yang hijau bisa jadi kita bisa andalkan karena dia lebih kepada yang tadi takut berkonflik. Artinya dia akan berusaha sedemikian mungkin agar kehidupannya atau pembawaan dia tidak membuat konflik. Jadi dia akan berpikir 2 kali 3 kali dalam hal melakukan pelanggaran, misalnya sampai penggelapan, kasus kriminal ya. Dia akan berpikir 1000 kali. Worth it nggak? Wah, nggak worth it. Jadi dia lebih memikirkan. Nah, biasanya yang jatuh yang model ini. Oh, yang kuning ya? Atau yang merah juga karena dia mungkin memiliki tujuan lain. Wah, ini kayaknya perusahaan ini bisa saya manipulasi, misalnya. Dengan melalui celah-celah ini, dia akan melakukan itu. Dia bisa mengeksekusi hal itu. Jadi kemungkinan bisa dipengaruhi oleh 2 temperamen ini, mungkin kasus karyawan tadi, Pak. Apakah dari keempat temperamen ini kalau dibilang ada kita ketemu dengan orang yang benar-benar jujur, sekalipun mungkin faktor ekonomi itu bukan jadi alasan untuk mencuri. Betul. Ya. Kebanyakan kan memang ya oke lah faktor ekonomi ya. Tapi dia anaknya benar jujur atau takut ini untuk melakukan sesuatu, masuk yang mana ya? Apakah semua itu ada potensi kejujuran itu? Ya, kalau kita ngomong dari kalau kita belum mengenal, kita berharap dari cuma teori temperamen ini untuk mengetes kejujuran, untuk menilai kejujuran seseorang. Yang kita bisa tadi, yang kita bahas tadi, ya mungkin carilah tipe-tipe karyawan yang memegang keuangan, itu tipe-tipikal yang memiliki minimal memiliki ketelitian seorang melankolis sempurna. Melankolis ya. Karena melankolis ini orang yang tipikalnya adalah berpikir 1000 kali pikiran dulu sebelum melakukan sesuatu. Dia berpikir dulu sebelum behave, sebelum mengambil keputusan. Dia itu berpikir dulu, efeknya apa? Efeknya apa kalau saya ambil? Kalau saya ambil tindakan B, efeknya apa? Kalau C, nah ini orang yang menimbang sebelum melakukan. Jadi jangan yang kuning, Pak, untuk memegang masalah keuangan. Misalnya penggajian, dia bakal lupa. Penggajian setelah tanggal 26 dia bisa mundur 30. Orang kelaparan dulu ya kalau mengandalkan gajian pada orang ini, sangat populer. Dan yang administrasi bagus juga, hijau juga bagus, yang pragmatis, teliti juga. Tapi dia lebih layback ya, telitinya lebih. Dua-duanya bisa kita andalkan dalam hal ketelitian dan kejujuran. Kalau untuk merah ini lebih kepada biasanya merah ini bisa teliti, merah ini bisa achieve semua sebetulnya. Tergantung misi-misi dia apa sebetulnya, Pak. Drive yang mendrive dia ini apa? Kalau yang mendrive dia tujuan purpose yang bagus, Pak. Wah, ini orang ini yang paling produktif. Paling produktif ya. Karena paling cepat tek dan paling punya planning program yang jelas gitu. Dan bisa mengkomunikasikan semua itu. Nah, ini belum tentu bisa mengkomunikasikan. Karena orangnya agak jelimet yang ini. Karena saking rapinya, saking telitinya, untuk mengkomunikasikan semua rincian itu dia butuh waktu. Ya, gitu. Kalau ada saudara mungkin saat ini sebagai HRD gitu ya, sebagai staff recruitment atau HRD manager, saya kira untuk melihat calon karyawan biasanya kan kita tes psikologi. Ya, betul, tes psikologi. Saya kira mungkin dengan profil kepribadian ini akan lebih efektif ya kita mendapatkan calon karyawan yang benar-benar ya memang nggak akan sempurna tapi tidak ada yang sempurna. Tahu profilnya nih, oh nih orang ini teliti, orang ini sangat hati-hati, tertutup atau terbuka atau bagaimana kan banyak faktor yang bisa dipelajari. Betul. Mungkin bisa ditambahkan seperti itu ya Pak Ramai. Saya sendiri waktu pertama kali masuk ke Jakarta, saya itu bekerja di salah satu consumer goods company Pak yang terbesar dan internasional sekarang. Itu saya pegang HRD-nya juga, sempat beberapa waktu itu. Dan mau nggak mau, saya tahu proses screening karyawan. Screening karyawan dalam arti sampai tes psikologi secara rekrutmennya, bidang rekrutmennya. Memang toolsnya di luar sana untuk HR itu banyak banget. Ya bisa DISC yang biasa kita dengar dominan, intim segala macam. Bisa ada varian yang banyak sekali. Jadi dalam dunia psikologis pun terlalu banyak sekarang. Dan kita tidak akan memperdebatkan tentang tools itu Pak. Tapi kita lebih kepada mana yang lebih cocok sesuai dengan culture perusahaan. Tapi kalau saya melihatnya secara pribadi melihatnya lebih kepada begini. Saya akan lebih mempopulerkan ini atau lebih menggunakan ini karena saya sendiri, bukan karena saya belajar dari psikologis, bukan itu. Tapi saya mengalami secara pribadi sendiri Pak, dalam keluarga saya. Mengalami bagaimana saya harus menghadapi kedua orang, saya anak tunggal di keluarga. Bagaimana menghadapi kedua orang tua saya yang selalu bertengkar dari sejak saya kecil Pak.
Dan saya selalu menjadi penengah di usia yang sebetulnya usia yang sangat belia, terlalu belia untuk menjadi penengah masalah kedua orang tua. Jadi mau nggak mau perkiranya tertarik kepada pikiran dewasa, mengevaluasi, mengambil keputusan yang seharusnya keputusan itu tidak saya ambil, Pak. Tapi karena kondisi segala macam. Dan akhirnya Tuhan terlalu mungkin sayang juga, ya kan? Bukan mungkin, dia pasti sayang ya. Tapi dia memberikan jalan untuk saya survive secara psikologis melalui temperamen ini, teori ini. Akhirnya saya berusaha mengerti kondisi kedua orang tua saya melalui 4 temperamen ini, Pak. Dan akhirnya pengetahuan ini membawa saya lebih lagi waktu saya membangun keluarga saya sendiri di situ, dan juga kepada karir saya. Akhirnya saya bisa memakai 4 temperamen ini. Jadi ini memang lebih kepada comprehensive tool, Pak. Comprehensive tool. Jadi lebih bukan, kalau di ESC itu saya lihat lebih ke praktisnya saja. Ada analisa yang dibalik itu. Cuma saya melihat yang 4 temperamen ini lebih komprehensif dalam menilai seseorang. Dan di mana toleransi kesalahannya lebih kita minimalisir gitu. Jadi 90% lebih bisa kita andalkan tool ini untuk melihat seseorang behavior dia ke depannya seperti apa, bakalan seperti apa. Kita bisa nilai dari sini. Dan keakurasiannya lebih kita dapatnya lebih bagus karena saya mengalami sendiri. Dari kasus-kasusnya Bapak Widi tadi ceritakan, itu terlalu banyak yang saya alamin dan saya selalu mengevaluasi dari sini, dan ternyata saya ketemu selalu, oke, kasus ini masuk ke sini. Kasus ini dan yang lebih penting adalah mengantisipasi ke depannya kan, Pak. Dalam hal HR, Human Resource Department ini harus pintar, harus bisa jeli melihat ke depannya, 5 tahun ke depan calon karyawan yang akan kita rekrut ini bakalan seperti apa? Bakalan akan produktif untuk perusahaan ini ataukah bakalan menjadi benalu atau apa? Kita bisa nilai dari sini. Jadi mungkin itu bagusnya tulis. Menarik sekali Pak Rama. Kalau kita lihat ya di pernikahan ya, tentunya di gereja-gereja itu kan ada bimbingan nikah ya, macam-macam, ada yang 1 hari 2 kali, beberapa kali, bahkan ada yang sangat ketat sehingga sampai setahun ya bimbingan pranikahnya. Sejauh mana peran profil perilaku ini untuk calon pasangan ini, Pak? Kan banyak yang istilahnya nggak terpikir malah ya. Saya mungkin pacaran yang tahu bagus itu indah-indahnya saja kan ya, masa pacaran, masa honeymoon. Tapi ketika nanti menikah karena tidak paham ini, saya pikir ini juga mungkin bisa jadi modal juga. Akhirnya banyak terjadi perceraian sih. Kita nggak bisa menafikan itu, bahwa termasuk pasangan Kristen pun juga di luar sana fakta ya, perceraian gara-gara konflik. Masing-masing karakternya sangat berbeda atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Kalau gini Pak, wah itu pertanyaan sangat menarik yang saya jarang menerima, dan saya sangat meresponi pertanyaan ini dalam arti begini, karena saya mengalami dari keluarga yang kurang harmonis. Saya mengalami sendiri Pak, bagaimana sebuah keluarga kalau tidak harmonis, dampak psikologis terhadap anak itu sangat-sangat serius. Tanpa kedua orang tua pikirkan ya dampaknya. Misalnya kedua orang tua papa mama berantem di depan anak. Itu pun sudah sangat berpengaruh dengan psikologis. Sudah kena itu, di anaknya. Apalagi kalau kita sampai melakukan kekerasan rumah tangga, KDRT di dalam rumah tangga, di dalam rumah, dan disaksikan secara langsung oleh anak kita. Itu secara psikologis lebih menusuk lagi. Misalnya seorang papa menampar istri misalnya, menampar mama di depan anaknya, wah kebencian terhadap papa akan langsung muncul di anak itu. Dan itu akan membekasnya lebih lama dari yang pernah kita pikirkan, Pak. Demikian itu sebaliknya, misalnya yang jarang tapi mungkin yang mama hajar papanya di depannya, ada juga. Mungkin mama-mama yang tipe singa, merah, tipe merah. Tapi di situ saya jadi mengevaluasi betapa krusial dan pentingnya pemahaman mengenai 4 temperamen ini untuk calon pasangan yang mau menikah. Karena menurut saya pribadi, pendapat pribadi saya, mohon maaf, lebih lebih penting sakit di depan daripada sakit berkelanjutan setelah menikah. Artinya gini Pak, calon pasangan yang mau menikah harus dikasih kelas khusus. Kelas khusus ya? Untuk membahas ini, karena kelas khusus artinya pasangan itu harus mengisi, ini kan harus diisi Pak. Harus diisi. Ini bukan cuma ini, isinya ada. Jadi ada 40 pernyataan yang kita harus centang segala macam dan isi, 20 kekuatan, 20 kelemahan, di akhirnya kita akan mendapat skor. Nah skor ini yang akan kita lihat untuk kita bisa melihat
bagaimana orang itu ke depannya. Kecenderungan behavior apa yang akan dia ambil dalam keputusan-keputusan mendatang yang belum kita lihat, tapi kita bisa prediksi di sini hasil akhirnya. Jadi bahan ini yang akan kita pakai untuk memprediksi apakah calon pasangan ini akan memiliki keluarga yang harmonis. Ataukah keluarga yang saling menyakiti satu sama lain, Pak. Ini bisa dilihat. Jadi kalau nanti akhirnya amit-amit, Pak, sebetulnya gini, saya nggak mau ngomong ini. Sebetulnya gini, karena ada sering kali pertanyaan gini, Pak. Oke, Pak, saya hasilnya ternyata merah nih, Pak. Tapi calon istri saya hijau. Ini kan berlawanan, Pak. Hijau sama merah. Kebutuhan emosional mereka berlawanan. Yang ini bisa mengambil keputusan dengan cepat, ini nggak bisa. Ini saya gimana? Saya cocok nggak, Pak? Saya paling geli kalau menerima pertanyaan itu. Gelinya begini. Saya nggak bisa menjawab, kamu merah cocoknya sama kuning. Saya dukun kalau begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya begini, semuanya temperamen ini memiliki kecocokan dengan temperamen lain apapun kombinasinya. Pertanyaannya hanya satu, Pak. Seberapa mahal harga yang harus kalian bayar untuk itu, dan maukah kalian membayar harga itu? Misalnya, dengan segala ketidakcocokan calon pasangan Anda merah dan Anda memiliki calon pasangan hijau, Anda mau nggak membayar setiap hari dia nggak bisa mengambil keputusan dalam hidup dia dan menyerahkan keputusan itu kepada Anda sebagai merah? Artinya nanti ke depannya bakalan pengambilan keputusan bidang apapun, keuangan, edukasi anak, karir, pindah rumah, apapun, Anda yang harus mengambil keputusan yang merah. Karena pasangan Anda nggak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Itu harga yang harus Anda bayar seumur hidup, Gitu, Pak. Jadi bukan masalah cocok mana enggak. Demikian juga yang kuning, akan menikah dengan yang biru. Dua yang berlawanan. Satunya ngomong dulu, otak di belakang, artinya mulut dulu. Yang satu otak dulu, dipikir dulu, ngomongnya belakangan. Ini pelit ngomong, ini ngumbar ngomongan. Kan dua yang berlawanan. Suami istri kalau berlawanan, bisa nggak istri kita seorang sangunis populer, kitanya diem, kita mikir, dia nggak pernah mikir, ngomong terus setiap hari. Harga yang harus dibayar itu tuh. Itu Pak, kalau saya menjawabnya gitu lebih. Kalau artinya dengan mengenali pasangan dan diri sendiri sebelum menikah nih, kita bisa istilahnya mengatasi konflik ya? Sangat bisa, Pak. Karena itu sebagai bekal kita, sebagai antisipasi tool, anticipation tool untuk kita ngelihat, oke, calon pasangan yang akan gue nikahin ini, saya nikahin seorang biru. Artinya dia seorang yang sangat perasa, seorang yang sangat neat, sangat rapi, planning segala macam. Nah, saya orang yang agak sembrono nih, orang kuning, Pak. Ngomongnya sembarangan, teman saya cowok cewek banyak. Saya sebagai laki-laki misalnya, saya kuning nih Pak, sangunis populer, dominan di sini. Calon istri saya biru. Biru ini dalam hal asmara cenderung pencemburu, posesif, agak posesif. Sedangkan saya tidak posesif. Saya orang yang punya banyak teman. Cemburu nggak kalau saya memiliki banyak teman wanita begitu saya menikah? Nah, itu pertanyaan yang penting, simpel tapi krusial. Mau nggak Anda tiba-tiba begitu menikah, Anda kerja pulang sampai jam 10, benar-benar Anda kerja. Dan kebetulan staf Anda perempuan semua. Dan Anda dilacak, Anda ditanyain terus, sama siapa kamu kerja? Setiap hari harga yang harus Anda bayar seperti itu, mau nggak? Nah, gitu aja. Oke, ini menarik sekali. Mungkin nanti program ini akan berlanjut ya di part berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Rama. Saya pikir memang relevan dengan profil kepribadian ini ya. Kalau kita sebagai orang tua nih, kita punya anak, tentu kita mengharapkan anak kita punya masa depan yang baik lah ya. Nah, apakah kita bisa mengenali anak dari sejak kecil dengan profil ini sehingga nanti misalnya, oh ini A ini cocoknya masuk jurusan ini, B masuk cocoknya jurusan ini, jadi kita sudah tahu di awal nih, karakter anak saya itu begini, oh ini kalau di teknik nggak cocok nih, misalnya begitu. Apakah ada korelasi ke jurusan? Ini pertanyaan berkualitas lagi dari Pak Widi. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk kita respon, Pak. Nanti sebagai orang tua atau nanti calon orang tua. Saya mungkin termasuk salah satu korban, bukan korban dari orang tua, tapi korban dari ketidakmengertian saya sendiri juga. Dalam arti, saya dulu pengennya awalnya apa Pak? Pengen kuliah dalam jurusan bahasa Inggris awalnya. Sastra Inggris, karena saya seneng kultur internasional, saya seneng bahasa segala macam. Padahal kalau digali lebih lagi, mungkin tidak hanya sastra Inggris, kalau bisa diarahkan, saya itu bisa masuk ke hubungan internasional, mungkin.
fakultas sospol lah. Jadi itu lebih kepada interaksi gitu kan kita tahu. Jadi maksudnya kalau orang tua kita lebih mengerti, wawasan kita lebih luas dan kita punya tools yang banyak termasuk tool ini, alat ini. Jadi kita bisa lebih mengerti kemampuan dan minat anak untuk kita bisa arahkan. Jadi kita bisa luas. Misalnya, oh anak ini suka bahasa. Oke, bahasa kan bisa pengaplikasiannya banyak Pak ya. Bisa mungkin ke sospol tadi. Nggak melulu sastra sebetulnya. Nggak harus melulu sastra. Bisa ke hukum kan juga bisa luas gitu kan. Kita bisa taruh. Nah ini, Papa ada beberapa pilihan buat kamu. Fakultas hukum, fakultas sospol, sastra. Kamu lebih pilih yang mana? Kamu lebih suka nulis novel atau bisa arahkan secara praktis dengan pengetahuan ini. Jadi itu sangat penting menurut saya Pak untuk orang tua mengerti kan karena kalau anak dari kecil belum bisa dites. Belum ya. Karena dia harus bisa mengerti diri, harus bisa minimal SMP kelas 3 atau SMA ya. Minimal dia tahu bahasa-bahasa di sini, memahami istilah-istilah di sini dan dia bisa menimbang oh ini artinya. Kalau anak terlalu kecil kan nggak ngerti. Artinya orang tua yang harus ngelihat anak. Artinya orang tua harus tahu profilnya dulu, baru nanti tahu, oh anak saya cirinya kok mirip sama yang merah karena saya pernah ikut profil kepribadian gitu, kira-kira gitu ya Pak ya? Betul, jadi orang tua harus tes dulu, ngerti dia dulu siapa, baru dia bisa ngelihat, oh anak saya ternyata sama kayak istri saya nih, yang biru nih, sensitif dia, sedangkan saya merah. Wah, berarti cara parenting saya nggak boleh merah terus, ngantem cara bahasa-bahasa merah, bahasa koleris kuat. Diantemnya bahasa tegas. Kalau kita antem tegas disiplin terus, anak ini lama-lama sakit hati sangat gitu. Stres. Papa ini kenapa ya galak banget ya, nggak mau ngertiin saya gini-gini. Nah, gimana? Nggak nyambung artinya. Terjadi disparitas atau tidak nyampainya informasi dari satu temperamen ke temperamen. Di sini miskom terjadi, Pak. Kalau miskom terjadi, hubungan itu lama-lama terganggu, renggang, konflik. Sebetulnya dari situ saja. Asal mulanya. Pertanyaan masih saya simpan ada banyak yang tadi berkualitas tadi katanya. Untuk sesi selanjutnya nanti doakan saudara channel ini supaya terus berkembang. Amin. Kita butuh dukungan Bapak Ibu semua dan kita berdoa supaya channel ini menjadi berkat. Amin. Jawaban solusi buat Bapak Ibu. Sekali lagi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Nanti Pak Rama akan jawab dan memang sesi ini perlu kami sampaikan supaya kita masing-masing bisa mengenal profil ini karena bagi kami ini adalah tema yang penting sekali yang berdampak juga ke tadi banyak ya ke keluarga, hubungan, kemudian kalau kita di kantor bagaimana bersikap terhadap anak buah, atasan dengan temperamen tertentu. Lalu ketika kita bermasyarakat, bergereja, belum lagi nanti banyak pertanyaan bagaimana hubungannya dengan hamba Tuhan yang memiliki karakter tertentu nih, profil tertentu yang nanti akan menentukan kualitas kepemimpinannya dan sebagainya. Nah nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Mungkin ada pesan mungkin buat pemirsa kalau ada Pak Rama sebelum kita akhiri. Pesan singkat aja ya. Ini kalau nggak singkat nanti panjang lagi. Jadi mungkin dari saya kepada pemirsa yang menyaksikan channel Pak Widi, Gerbang Pemulihan ya Pak. Jadi buka wawasan saudara-saudara sekalian lebih luas lagi dalam arti terima dulu dan konfirmasikan dengan Alkitab kembali. Pegangan kita adalah kebenaran dan Alkitab. Jadi kalau semua hal pengetahuan itu menyimpang dari Alkitab ya jangan dipakai. Tapi semua pengetahuan ini penulis teori ini juga Florence Littauer adalah seorang hamba Tuhan Pak. Seorang hamba Tuhan, pembicara internasional juga. Jadi saya tahu beliau, jadi saya juga sangat menaruh kepercayaan juga dalam reputasi beliau, sudah teruji pembicara di bidang kerohanian juga. Jadi apa yang dia sampaikan juga semuanya kita bisa mendapat pegangan di Alkitab juga. Jadi jangan khawatir dan tetap pakai knowledge itu, aplikasikan yang penting. Terapkan, kalau nggak diterapkan itu percuma, akan nyangkut jadi knowledge doang. Jadinya kita yang akan bingung sendiri, wah ini nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya, kita yang belum mengaplikasikan, belum menerapkan. Jadi mungkin next di pembahasan yang lain lebih praktis lagi dengan kasus-kasus yang nyata yang kita bisa analisa. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan teman-teman sendiri atau saudara-saudara sekalian yang memiliki masalah mungkin yang beda, tapi kita bisa ambil benang merahnya. Oke, terima kasih saya sampaikan ke Pak Rama sudah hadir di acara ngopi. Dan Bapak Ibu kalau ingin ada kasus tertentu yang akan dibahas secara profil, silahkan tulis sekali lagi kolom komentar.
Dan sekian dulu acara ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan channel Gerbang Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.